Lantunan, La ilaha illallah, menggema saat jenazah Syafiq Ali tiba. Evakuasi sukses. Lantunan syahadat, La ilaha illallah, dikumandangkan warga ketika jenazah pendaki asal Magelang, Syafiq Ali tiba di lokasi penjemputan Gunung Malang, Purbalingga, Kamis, 15 Januari 2026, sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Puluhan warga berkerumun sejak siang menunggu proses evakuasi Ali, pendaki meninggal di Gunung Slamet. Jenazah lantas dimasukkan ke dalam ambulans untuk menuju ke rumah duka. Evakuasi Syafiq Ali berjalan lancar dan sukses. Misi tim SAR gabungan selesai. Berubah rute. Evakuasi jenazah pendaki asal Magelang, Syafiq Ali masih dalam proses perjalanan ke bawah. Perubahan rute evakuasi berubah dari semula turun ke basecamp di Pajaya Pemalang ke basecamp Gunung Malang Purbalingga, Jawa Tengah. Ayah Syafiq Ali, Dani Rusman sudah berada di lokasi penjemputan. Sementara itu, satu unit ambulans sudah dipersiapkan membawa jenazah Syafiq Ali. Warga tampak berkerumun menanti kedatangan jenazah Ali. Syafiq Ridhan Ali Razan alias Syafiq Ali, 18, pendaki Gunung Slamet ditemukan meninggal dunia, jasadnya dalam kondisi sujud. Syafiq Ali ditemukan tim SAR tahap 2 pada hari ke-17 pencarian di jalur pendakian via Gunung Malang. Dilansir dari Tribun Jateng. Tim menemukan Syafiq Ali di lereng puncak sisi selatan, tepatnya di antara jalur Gunung Malang dan Batu Raden atau di jalur punggungan Gunung Malang dekat area Watu Langgar. Relawan menemukan jejak longsoran, perosotan dan patahan-patahan di sekitar lokasi, hingga mendapati jasad Syafiq Ali. Berbagai upaya dilakukan tim relawan untuk menemukan Syafiq Ali sampai melakukan lantunan Al-Fatihah 1000 kali di basecamp di Pajaya. Sehari sebelum penemuan, tim melakukan sholawatan di basecamp di Pajaya. Beredar foto kondisi jenazah Syafiq Ridhan Ali Razan, diketahui Syafiq Ali meninggal seperti sujud. Kaki Syafiq Ali dalam kondisi terlipat dan posisi terduduk. Sementara badan dalam kondisi tengkurap dengan kondisi tangan ke belakang. Ali masih mengenakan jaket hitam. Anggota relawan tim Wanadri, Ari Afandi mengatakan jika Syafiq Ali nyaris mengalami hipotermia. Survivor sempat melepas celananya. Kondisi hampir hipotermia, ujarnya dalam live TikTok Kim Caraka, Rabu, 14 Januari 2026. Hipotermia adalah kondisi darurat saat tubuh tidak sanggup mengembalikan suhu panas tubuh karena suhunya turun secara drastis. Afandi memastikan jika jenazah yang ditemukan merupakan Syafiq Ali. Hal ini dikuatkan dengan penemuan dompet hitam berisi STNK motor. Ini sudah A1 survivor Ali. Ini dompetnya, kami bilang A1 ada STNK. Ini barang yang dibawa sama adik Ali, ujarnya. Selain dompet, juga ditemukan sepatu, senter, dan sarung tangan milik Ali. Afandi menambahkan jika lokasi jenazah berada tak jauh dari lokasi Himawan dan Ali berpisah. Ali ditemukan di lereng tidak jauh dari lokasi Ali dan Himawan berpisah. Senter kami temukan pertama kali. Kondisi Ali tidak terkubur, ujarnya. Syafiq Ali, 18, pendaki asal Magelang yang sebelumnya dilaporkan hilang, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, MD, pada Rabu, 14 Januari 2026, sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Slamet Ardiansyah, satu di antara relawan dari BPBD Purbalingga. Ia menjelaskan, korban ditemukan dalam pencarian tahap 2 yang dilakukan secara mandiri oleh para relawan, setelah operasi pencarian resmi sebelumnya dinyatakan ditutup. Korban sudah berhasil ditemukan sekitar jam 11 siang. Lokasinya berdekatan dengan puncak Batu Langgar antara jalur Gunung Malang dan Batu Raden. Kondisi survivor dinyatakan meninggal dunia, ungkapnya saat dijumpai di basecamp Gunung Malang, Rabu, 14 Januari 2026, sore. Menurut informasi yang ia terima, posisi korban saat ditemukan dalam keadaan tengkurap. Namun hingga kini, proses evakuasi dan penurunan jenazah masih belum dapat dipastikan jalurnya. Hal tersebut bergantung pada kondisi di lapangan serta keputusan Tim Search and Rescue Unit, SRU, yang berada di atas. Untuk penurunan belum bisa dipastikan lewat jalur mana, apakah di Pajaya, Bambangan, atau jalur lain. Kami masih menunggu informasi dari SRU di atas, katanya. Slamet menambahkan, pencarian mandiri telah dilakukan secara maksimal sejak 9 Januari 2026. Tim relawan dikerahkan dari berbagai base camp, seperti Bambangan, Gunung Malang, Batu Raden, hingga relawan dari kabupaten lain. Bahkan,
Upaya non-teknis dengan meminta bantuan paranormal juga sempat dilakukan, namun belum membuahkan hasil. Lokasi ditemukannya korban sebenarnya sudah pernah kami sisir sebelumnya. Namun karena cuaca yang tidak bersahabat dan jarak pandang terbatas, korban baru bisa ditemukan hari ini, ujarnya. Saat korban ditemukan pun, kondisi cuaca di puncak Gunung Slamet dilaporkan masih buruk dengan jarak pandang terbatas. Meski demikian, para relawan bersyukur karena pencarian akhirnya membuahkan hasil. Alhamdulillah hari ini ada titik terang, ucapnya. Hingga sore ini, suasana di basecamp Gunung Malang terpantau masih relatif sepi. Meski demikian, kesiapsiagaan tetap dijaga. Sejumlah relawan dari BPBD maupun PMI telah bersiaga di lokasi untuk membantu proses evakuasi apabila sewaktu-waktu diperoleh kepastian bahwa jenazah akan diturunkan melalui jalur Gunung Malang. Relawan ungkap hal mistis penemuan Syafiq di Gunung Slamet. Lokasi sudah disisir sejak awal. Seorang relawan pencarian pendaki Syafiq Ridhan Ali Razan, 18 tahun, yang hilang di Gunung Slamet mengisahkan kejanggalan dalam proses pencarian korban. Proses pencarian yang lebih dari setengah bulan diselimuti misteri. Syafiq akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada hari ke-17 pencarian, atau Rabu, 14 Januari 2025. Ia ditemukan sekitar 5 km dari pos 9 jalur pendakian Gunung Slamet. Menurut para relawan lokasi itu sudah disisir bahkan sejak awal pencarian namun korban tak terlihat. Sejumlah relawan menyoroti kejanggalan proses pencarian karena lokasi penemuan disebut telah berulang kali disisir tim SAR dan relawan. Syafiq diketahui mendaki Gunung Slamet bersama rekannya, Himawan, melalui jalur basecamp di Pajaya, Desa Celekatakan, Kabupaten Pemalang, pada Sabtu, 30 Desember 2025. Sejak dinyatakan hilang, tim SAR gabungan dan relawan melakukan pencarian di sejumlah titik berdasarkan keterangan terakhir Himawan. Salah satu relawan independen, Amrul, 20 tahun, warga Kabupaten Brebes, mengaku heran karena Syafiq baru ditemukan pada hari ke-17, padahal area tersebut disebut telah dilewati tim pencari sejak hari-hari awal. Dari hari kedua sampai hari ke-17 itu tidak ditemukan, padahal area sudah pernah dilalui tim pencarian, ujar Amrul. Amrul mengungkapkan, dalam proses pencarian tersebut terdapat berbagai kejanggalan. Ia menyebut pencarian bahkan sempat melibatkan anak indigo yang didatangkan dari Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Saya bersama tim relawan independen juga anak indigo ditugaskan di pos 9 tidak sampai pada lokasi ditemukan jasad Syafiq, ungkap Amrul. Amrul mengatakan relawan independen secara bergantian membantu pencarian sejak Syafiq dinyatakan hilang. Namun selama proses tersebut, jasad korban tidak terlihat. Kata anak indigonya si almarhum tertutup hal gaib yang tidak terlihat, kata Amrul. Lokasi hilangnya Syafiq berada di kawasan lereng berbatu dan tanah tandus, dengan banyak aliran sungai kecil. Dari foto yang diterima Kompas.com, Syafiq ditemukan di antara bebatuan dalam kondisi tertelungkup. Jaket dan celana pendek yang dikenakan masih menempel di tubuh korban, sementara celana panjang terlepas separuh dari badannya.